Halo teman-teman, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Sakamoto Day episode ke-10. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah keesokan hari, keluarga Sakamoto kini sudah kembali bekerja. Dan terlihat Shin yang membersihkan lantai toko, dia sampai mengeluh karena dia masih lelah dan tubuhnya merasa kaku sebab pertarungan di lab waktu itu. Dan Lu Shaotang juga merasa seperti itu. Bahkan mengangkat bakpao saja itu terasa berat. Sakamoto yang mendengar keluh kesah mereka berdua, Sakamoto berpikir bila hanya ada satu hal untuk itu. Seketika Sakamoto sekeluarga sudah berada di depan lokasi pemandian air panas. Mereka pun lalu akan masuk ke dalam. Tapi sebelum Shin masuk, karena Shin merasa lokasi itu tidak aman, Shin lalu memberitahu ke Sakamoto. Karena Shin terlalu lelah, Shin tidak sepenuhnya bisa membaca pikiran. Mendengar itu, Sakamoto tidak peduli. Karena menurut Sakamoto, hanya harus tahu kapan istirahat agar bisa tetap prima. Dan itu adalah bagian dari menjadi pembunuh kelas atas. Mendengar itu dari Sakamoto, Shin menganggap itu adalah tugas prioritas tinggi. Akhirnya Shin lalu ikut masuk saja. Sesampainya di dalam, Sakamoto lalu memesan tiket untuk mereka semua. Namun, penjaga loket pemandian air panas itu melihat Sakamoto. Dia merasa mengenali Sakamoto. Shin yang memanggil Sakamoto bila lupa membawa anduk. Penjaga mendengar itu, dia sampai kaget. Mungkinkah Sakamoto itu adalah seseorang yang dicari dengan imbalan 1 miliar itu? Dan ternyata penjaga loket itu, dia adalah pembunuh amatir kelas rendah yang bernama Yutaro. Dan kenapa dia menjaga pemandian itu? Karena pemandian itu adalah milik orang tua Yutaro. Yutaro lalu mengambil brosur itu untuk memastikan bila yang ada di hadapannya itu adalah Sakamoto Taro, pembunuh legendaris. Setelah Yutaro yakin, dari situ dia lalu berencana untuk membunuh Sakamoto. Karena bila berhasil dan bisa dapat uang 1 miliar, itu bisa membuat Yutaro naik derajat. Yutaro lalu mempersiapkan handuk dan pesanan Sakamoto. Sakamoto lalu mengambilnya dan masuk ke dalam saja. Sesampainya di pemandian, Sakamoto dan Shin lalu mandi saja. Akan tetapi, Yutaro terus mengawasi mereka. Dan setelah itu, Shin dan Sakamoto yang akan mencoba pemandian jet tenaga tinggi. Yutaro yang melihat itu lalu akan melakukan aksinya. Dia lalu mengambil remote untuk mengontrol pemandian itu. Sakamoto dan Shin lalu mencoba pemandian itu saja. Akan tetapi, Shin yang melihat tombol dan akan memencet untuk mengaktifkan pemandian jet itu. Yutaro yang melihat, dia lalu mengaktifkan penuh tegangan air jet itu. Itu pun sampai membuat Shin melayang dan terluka. Yutaro yang mengira itu berhasil dan mencari Sakamoto. Setelah terlihat, Sakamoto bisa menahan air jet itu. Itu pun sampai membuat Yutaro heran. Setelah selesai itu, Sakamoto lalu mengajak Shin untuk pergi ke sauna. Sesampainya mereka di dalam, Yutaro yang masih terus memantau dan memegang remote itu, Yutaro lalu membuat panas ruangan itu panas maksimal. Dan bahkan ruangan itu sampai terbakar. Namun menurut Sakamoto, itu adalah panas yang pas. Dan Shin pun lalu mencoba menahannya dan duduk di dekat Sakamoto. Dan itu masih membuat Yutaro kembali heran. Namun setelah beberapa saat, Sakamoto lalu keluar dari ruangan itu dan menggendong Shin yang sudah pingsan. Setelah itu, Sakamoto lalu mengajak Shin untuk berendam di air dingin. Yutaro yang masih memantau,
dia lalu mengubah air itu sampai menjadi es. Namun itu tidak membuat terluka Sakamoto sedikit pun. Setelah itu, Sakamoto dan Shin mencoba air terjun. Yutaro lalu mengubah tegangan itu maksimal lagi. Namun itu masih saja tidak membuat Sakamoto terluka. Dan hanya Shin yang sampai kewalahan. Dan Yutaro pun dia sampai histeris karena jebakan yang dia siapkan tidak berlaku sama sekali. Setelah beberapa saat, Sakamoto sudah selesai mandi dan keluar dari pemandian dengan menggendong Shin yang sudah pingsan. Lu Shaotang, Hana dan Aoi mereka juga sudah selesai. Sakamoto lalu menemui mereka. Dan setelah bertemu, Sakamoto lalu membeli es krim dan memakannya. Setelah itu, karena Hana ingin main tenis meja dengan Sakamoto, Sakamoto lalu menuruti saja. Dan Yutaro dia juga keluar dan masih memantau Sakamoto. Dan saat itu datang dua orang. Dan karena mereka berdua mengenal Yutaro, mereka berdua lalu meledek Yutaro. Bila Yutaro itu tidak pantas menjadi pembunuh dan lebih baik menjaga pemandian kumuh milik orang tuanya itu saja. Mendengar itu, Yutaro lalu membentak mereka berdua. Si botak yang tidak terima, dia lalu menghajar Yutaro saja. Sakamoto yang melihat itu dengan bola pingpongnya, dia lalu menjatuhkan si botak itu saja. Teman si botak yang tidak terima, dia juga lalu kembali menghajar Yutaro. Sakamoto dengan setik es krimnya, Sakamoto lalu membuat orang itu melayang juga. Melihat itu, Yutaro lalu mengatakan ke Sakamoto, apakah Sakamoto tahu bila Yutaro dari tadi akan mencoba membunuh Sakamoto? Namun sebelum Yutaro mengatakan itu, Sakamoto mengatakan ke Yutaro bila pemandian itu bagus dan sangat inovatif. Sakamoto dan keluarganya pun lalu berjalan keluar dan akan pulang. Dan dari semua itu, Yutaro lalu sadar bila dia tidak pantas menjadi pembunuh. Yutaro lalu menelpon orang tuanya dan mengatakan bila dia ingin melanjutkan usaha pemandian air panas itu dan akan berhenti menjadi pembunuh. Setelah keesokan hari, Sakamoto dan yang lainnya sudah kembali bekerja. Namun Shin masih mengeluh ke Sakamoto bila tubuh Shin itu masih sakit dan kaku. Mendengar itu, Sakamoto lalu mengajak Shin dan Shaotang untuk makan ke restoran Gifto. Mereka pun lalu makan bersama. Namun tiba-tiba Sakamoto dan Shin ditodong seseorang dengan pistol. Akan tetapi dengan mudah Sakamoto dan Shin menjatuhkan mereka saja. Dan ternyata orang itu adalah Wutang, penasihat di klan Lu Shaotang. Dan Wutang itu ingin mengajak Shaotang untuk kembali ke klannya. Karena sejak kejadian saat itu, klan Lu sudah tidak punya pemimpin. Mendengar itu, Shaotang tidak mau untuk kembali dan meminta ke Wutang untuk siapa saja menjadi pemimpin di klan itu. Dari situ, karena Lu Shaotang menolak, Wutang lalu mengajak mereka untuk bertarung dengan cara mafia. Dan bila Wutang menang, Lu Shaotang harus kembali ke klannya lagi. Mendengar itu, Lu Shaotang pun menuruti saja. Setelah beberapa saat, mereka bertiga diajak Wutang untuk ke lokasi bertarung. Sesampainya di lokasi, sebelum mereka masuk, mereka sudah disiapkan baju oleh Wutang. Setelah ganti baju, mereka lalu diajak masuk oleh Wutang saja. Dan ternyata sesampainya di dalam, itu adalah tempat orang-orang dunia gelap bersosialisasi. Tempat di mana dipenuhi keinginan dan uang, yaitu kasino bawah tanah. Wutang pun lalu mengasih uang mereka 30 juta untuk mereka gunakan melawan Wutang. Dan pertarungannya itu, tim yang bisa mendapatkan lebih banyak uang itu akan menang. Wutang pun lalu berjalan pergi. Setelah Wutang pergi, Sakamoto memberitahu ke Shaotang untuk Shaotang tetap tenang karena mempunyai Shin yang bisa membaca pikiran.
Mendengar itu, Shin memberitahu ke mereka bila Shin itu tidak tahu aturan main kasino. Shao Tang yang mendengar itu, dia pun sampai panik. Karena Shao Tang tahu bila Wu Tang itu adalah seseorang yang sangat cermat. Bahkan klan Lu yang mementingkan bela diri, dan Wu Tang hanya dengan kecerdasannya bisa menjadi pemimpin di klan Lu itu adalah luar biasa. Dan setelah beberapa saat, Wu Tang sudah bersiap di meja kasino dengan tumpukan uang 90 juta. Wah, bakal seperti apa ya, B? Lanjut nanti ya. Bila mau sawer Ken Anime, link ada di deskripsi ya. Terima kasih.